Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini sekarang hari Kamis ya, bertepatan dengan hari Natal tahun 2020. Ya mungkin sekarang masih virus corona kali ya, jadi masih sepi, jalanan sepi banget. Mungkin pada liburan juga kali ya, karena kan kalau liburan Natal kan biasanya orang pada pergi ke tempat-tempat wisata gitu kan, jadi makanya sepi sekarang. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasi ya, agar channel saya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, sekarang saya akan membahas tentang masalah oli ya. Oli yang saya pakai di motor saya ini. Kenapa saya menggunakan oli sesat gitu kan, yang kayak orang-orang dengar gitu. Saya tahu oli sesat itu dari grup yang ada di Facebook, namanya LDIC. Saya masuk grup itu, saya belajar, saya tanya-tanya ke orang tentang keluhan saya itu. Sebelumnya saya memakai oli dari bawaan Hondanya ya, yaitu oli SPX ataupun MPX. Saya udah pernah pakai semua tuh, dan hasilnya itu ya enak sih. Oli SPX itu cuma yang disayangkan itu kalau udah RPM tinggi dia agak getar gitu, kondisi apa sih namanya, mesinnya tuh kayak kasar tuh. Bukan kasar sih ya, lebih ke getarannya gitu, getar banget nih sampai kaki berasa gitu. Terus yang kedua, kalau pakai oli bawaan pabrik itu apa sih namanya, kondisi kaki panas mesin. Maaf itu panas mesin bener-bener, wah luar biasa panas mesinnya nih, kerasa banget gitu sampai ke kaki-kaki gitu kan. Apalagi kalau nggak pakai sepatu saya nih, kayak sekarang nih tuh nyeker aja itu panas banget nih kaki nih, terutama yang sebelah kanan kan, yang dari arah knalpot ini ke kaki itu bener-bener berasa gitu. Terus saya coba masuk grup itu, terus saya sharing, dan saya dapat nih ya, dapat referensi dari para master-master yang ada di grup tersebut. Terus saya coba deh. Yang pertama emang sih agak takut sih, pertama-tama takut napa-napa kan, secara gitu. Oli mobil dimasukin ke oli mobil dimasukin ke motor gitu kan, itu kan udah beda banget kan. Kalau bagi yang awam, kalau yang ngerti kayak itu kan biasanya dilihat dari aditifnya kan, dilihat dari itunya kalau orang yang ngerti. Kalau saya kan nggak ngerti, cuma pakai doang. Oli mobil dipakai ke oli motor, maksudnya oli mobil dipakai ke motor gitu kan, udah nggak ngotak gitu kan kalau menurut saya kan, karena saya awam banget gitu. Tapi setelah saya beraniin diri gitu kan ya, ini ibaratnya motor-motor nyobalah sekali-kali gitu kan. Saya coba pertama pakai oli Fastron. Saya dapatnya Fastron itu, Fastron hijau, Fastron Tekno yang warna hijau tuh. Saya beli dengan harga yang ada di daerah saya ini, dengan harga 80 atau 80 sampai 90 ribuan lah kalau daerah saya. Cuman nggak tahu kalau daerah-daerah lain ya, mungkin beda harga gitu kan. Kalau daerah saya itu sekitar segitu saya beli, mahal banget ya. Yang nggak tahu juga sih kalau daerah lain mah, mungkin daerah lain lebih murah gitu kan, karena beda daerah itu biasanya beda harga gitu kan. Saya tinggal di Jawa Barat. Terus saya tuang kan ya, pertama saya ganti langsung full, saya isikan pemakaian pertama.
Saya mau pemakaian sejak pertama itu ya bener-bener berasa gitu kan, secara gitu bisa apa sih namanya, oli mobil dipakai ke motor gitu kan ya, yang gak ngotak ini. Ya emang bener-bener kaget aja gitu kan, dari oli standar Honda ke oli yang bawaannya ini. Maksudnya oli yang mobil itu, oli Fastron itu kan. Impresi awal itu, kaget kok, enak banget kan ya, di starter enak gitu kan, awal apa sih namanya, awal start gitu kan, bener-bener enak banget, shiftingnya halus, jadi nggak masukin gigi tuh cetak cetak, nggak kayak gitu. Pas awal itu masukin gigi cetak cetak, turun gigi sama kayak gitu. Kalau enak banget shiftingnya tuh, masuk naik, pokoknya naik turun gigi tuh bener-bener smooth. Menurut saya itu bener-bener smooth banget. Terus yang kedua itu ya kebanyakan orang ya pada pengen long drive gitu kan ya, pengen bisa dipakai lama, bisa nyampe 4.000 atau ada yang 5.000 gitu kan, sampai lebih lah. Pengennya kayak gitu kan, lebih ngirit juga kan. Biasanya kan kalau oli yang bawaan pabrik itu 1.500 aja kan udah nggak jelas, nggak karuan juga. Tapi kalau pakai oli itu, pakai oli Fastron itu katanya bisa nyampe 4.000 lebih, tapi saya drain di 3.000 dulu buat cari aman kan ya pas waktu itu. Kita lanjut ya, tadi udah nyampe sama, pas nyampe shifting gigi itu ya, waduh jatuh lagi nih anak. Ada-ada aja nih. Itu ya udah kembali lagi nih. Tadi nyampe pas naik turun gigi enak gitu ya, emang enak, bener-bener smooth gitu kan. Terus yang kedua bisa long drive kan, bisa pemakainya bisa jangka panjang kan. Terus yang ketiga itu getaran mesin itu bener-bener real. Ini saya ngomong apa adanya ya, bukan saya di endorse dari Pertamina ini ya. Saya nggak di-endorse nggak apa nih dari Pertamina. Yang ketiga itu getaran mesin ya. Getaran mesin itu bener-bener halus kalau di RPM tinggi. Saya contohkan nih, misalkan udah lari nyampe ke 6.000 atau 7.000 RPM. Kalau oli yang SPX bawaan Honda itu biasanya apa sih namanya, getarannya tuh kerasa sampai kaki gitu kan. Kalau ini enggak, kalau pakai Fastron yang hijau itu enggak, dia enggak sampai getar kayak gitu, malah semut gitu kan. Semakin RPM tinggi itu semakin halus gitu kan getarannya gitu. Oke, terus untuk performa menurut saya ya enak lah, apalagi kan secara gitu, motor saya ini terkenal overboard gitu kan. Di RPM tinggi dia tenaganya ngisi, kalau RPM bawah dia nggak ada tenaganya, bukan ada tenaganya sih, nggak kuat gitu kan, karena langkahnya mungkin nggak tahu. Di sini ada barangkali ada teman-teman yang ngerti masalah itu, saya kurang paham tentang motor. Cuma saya mau mereview olinya aja nih ya, menurut feel riding saya nih setelah pemakaian nyampe 3.000 km. Untuk performa ya, untuk performa menurut saya, performa menurut saya itu enak juga ya, dibandingkan sama oli yang dulu gitu kan, yang sebelumnya saya pakai gitu, oli dari bawaan pabrik itu. Jadi dia apa sih namanya, kalau udah jalan lama nih, pokoknya kalau udah di putaran atas itu dia bener-bener lebih ngisi gitu tenaganya, enak lah ditariknya gitu kan. Jadi enggak apa sih namanya, nggak kayak ngerasa kasihan ke motornya gitu kan. Dulu kan saya kan kalau pakai motor itu jalan, kalau udah di Pantura itu saya jalan bisa nyampe 7.000, udah takut gitu, was-was kan, langsung naikin gigi ke 6 kan.
karena saking takutnya, karena suaranya udah kasar, geter lagi. Nah kalau ini jadi kayak nggak kerasa tiba-tiba udah lari 100 saja karena saking halusnya mesin kan. Sampai lupa naikin gigi kadang, yang gigi 5 aja, sampai gigi jarang gigi 6 gitu kan. Tarik pas RPM 7.000 8.000 dia masih halus gitu. Ininya apa sih namanya, shiftingnya, bukan shiftingnya sih, apa sih ya, mesinnya gitu kan, nggak geter kayak separah dulu pas saya pakai XPX gitu. Ntar saya belok dulu ya. Jalannya lagi sepi, lagi pada liburan nih orangnya soalnya. Terus yang kelima ya, yang kelima yang dirasain saya itu konsumsi BBM. Menurut saya standar sih, standar aja. Kalau tergantung tangan kanan gitu kan ya. Kalau tangan kanannya kita bolos sekolah atau tarik-tarik gini, wah ya itu sama aja. Semua motor juga kalau tarikannya tuh smooth gini, nariknya secara smooth, nggak langsung ngejutin gitu kan, langsung gini tuh. Wah. Kalau biasanya kalau yang paling boros bensinnya itu kalau nariknya kayak gini langsung kayak gini, itu pasti otomatis bener-bener boros mesin. Tapi kalau nariknya smooth, wah nggak mungkin seboros itu kan. Oke, mungkin itu saja kali ya. Kalau ya menurut saya ini, menurut pendapat saya, mungkin nggak tahu kalau menurut pendapat orang lain, karena setiap orang itu beda feel kan, beda feel ridingnya gitu kan. Dari cara ridernya, mungkin dari apa sih namanya, segi kondisi motornya, bisa jadi tiap orang pasti beda-beda pendapatnya. Oke, selanjutnya untuk minusnya ya, untuk minusnya itu saya rasa dia itu oli PFT ya, PFT aja saya sebut, Fastron hijau lah. Kalau nggak PFT, Fastron hijau itu lebih cenderung ke labilnya ya. Emang enak sih itu oli, cuma tuh cenderung bener-bener apa sih namanya, labil itu kadang enak kadang enggak. Jadi begitu jalan nih enak, enak nih dipakai nih, tiba-tiba pas sudah mati mesinnya terus nyalain lagi, tiba-tiba nggak enak gitu. Pas shifting gigi ya, terutama pas shifting gigi. Kalau untuk performa sama aja kalau menurut saya, cuma pas buat naik turun gigi itu kadang kasar kadang enggak, itu yang labilnya. Cuma di situ aja sih minusnya kalau menurut saya mah. Ya itu aja kali. Untuk performa aman kalau menurut saya. Terus yang kedua itu minusnya itu susut di 100 mili. Kalau nggak salah saya takar itu susut di 100 mili, 100 mililiter ya. Dari oli 1 liter itu ngurang jadi 900 mili. Mungkin karena penguapan kali ya, penguapan oli kan biasanya kan keluar dari selang yang ada di samping ini nih. Nih blok ini nih, blok ampas kopling nih. Itu kan ada penguapan oli biasanya. Itu biasanya kalau udah jalan lama saya itu lihat di itunya, di selangnya itu ada olinya gitu kan. Banyak yang ngomong itu suruh ganti seal mekanikalnya apa, saya udah ganti tetap aja kayak gitu. Mungkin itu karena penguapan oli ya, wajar aja sih. Ya mesti top up intinya kalau mau pakai Fastron hijau itu kalian harus beli minimal 2 lah seenggaknya, biar nanti kan kalau udah 3000 km, kalau saya itu 3000 km saya drain kan, saya ganti olinya pakai oli baru. Itu saya cek itu turunnya ke 900 mili ya. Jadi susutnya cuma 100 mili susut olinya tuh.
Jadi kalau mau dipakai jangka panjang atau bisa pengen nyampe 5.000 gitu, ekspektasi saya juga ekspektasinya jadinya cuma wah 5.000 nih, banyakan orang kan pada 5.000 tuh drainnya. Saya juga pengen nyoba drain di 5.000 gitu kan. Ternyata pas itu kan takut napa-napa kan, saya kan soalnya kan baru pertama kali gitu kan pakai, terus saya drain ternyata iya nyusut 100 mili kan. Makanya saya udahlah, saya drain aja, terus nanti kalau mau beli lagi kan enggaknya minimal kan beli dua gitu, beli dua botol lah, atau mau yang yang 4 liter yang nggak apa-apa, lebih bagus lagi ini biar apa sih namanya, biar pas di kilometer 3.000 itu kalian top up aja 100 mili kayak, atau berapa misalkan ya dikira-kira aja kan, mau 100 mili misalkan udah 3.000 drain, 3.000 bukan di drain sih namanya, apa namanya, udah menuju kilometer ke 3.000 kan, kalian kalian top upin aja, maksudnya diisi ulang aja gitu, pakai oli baru, jangan oli bekas, awas loh kalau oli bekas itu bisa bahaya, apalagi yang beda merek. Pakai oli yang baru, kalian top up, isi ulang 100 mili nih. Jadi kan biar nggak sampai apa sih namanya, kehabisan oli kan, kalau kehabisan oli kan bisa fatal akibatnya. Ya kalau motor itu yang penting kan oli yang utama itu kan. Mungkin ini saja review singkat dari saya. Barangkali ada teman-teman yang mau nambahin, silakan klik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar tahu semua tentang review ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.